Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas 2E. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai anggaran biaya non-produksi. Adapun anggota kami, yaitu yang pertama, saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Yovita Merialisa dengan NIM 22170511159 dan juga rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putu Tiwanandita dengan NIM 22170511243. Perkenalkan, nama saya Nika Dian Oktavianita dengan NIM 22170511253. Baik, itu tadi perkenalan dari anggota kelompok kami. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan materi. Untuk materi pertama, untuk pembahasan materi ada 7 pembahasan materi, yaitu yang pertama pengertian anggaran biaya non-produksi, kemudian yang kedua manfaat anggaran biaya non-produksi, yang ketiga biaya administrasi dan umum, yang keempat biaya pemasaran, kemudian yang kelima biaya tetap, yang keenam biaya variabel, dan yang terakhir faktor yang mempengaruhi anggaran biaya non-produksi. Untuk materi pertama dan kedua akan disampaikan oleh Yeni. Untuk Yeni dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian biaya non-produksi. Jadi, anggaran biaya non-produksi adalah suatu biaya yang tidak berhubungan langsung dengan sebuah kegiatan utama dari perusahaan. Sehingga apabila biaya non-produksi akan mengalami kenaikan, maka akan mengalami kenaikan aktivitas perusahaan. Aktivitas perusahaan itu bertambah. Dan apabila mengalami pengurangan, maka aktivitas perusahaan tidak akan mengalami penurunan yang terlalu banyak. Jadi pada intinya biaya produksi ini merupakan suatu biaya yang berkaitan dengan suatu fungsi dari perancangan, pengembangan umum, distribusi, pelayanan, pelangganan, dan administrasi umum. Contoh dari biaya non-produksi ini adalah seperti kegiatan administrasi, pemasaran, dan umum. Dengan adanya, next. Dengan adanya anggaran biaya non-produksi ini tentunya memiliki manfaat. Jadi manfaat biaya non-produksi ini yaitu sebagai alat manajemen yang dipergunakan sebagai pengevaluasi serta koordinasi, kemudian sebagai dasar penyusunan anggaran kas serta biaya non-produksi yang lainnya yang tidak memerlukan pengeluaran kas. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Yeni atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu biaya administrasi dan umum yang akan saya sampaikan. Jadi biaya administrasi dan biaya umum adalah anggaran biaya, semua rencana biaya yang berkaitan dengan operasional kantor untuk mengatur dan mengendalikan organisasi secara umum. Nah, biaya administrasi umum ini merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produk dan pemasaran produk. Contohnya, biaya gaji karyawan, bagian keuangan, akuntansi, personalia, dan bagian hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan, akuntansi, dan biaya fotokopi. Nah, aktivitas administrasi dan umum ini mencakup keseluruhan aktivitas di luar aktivitas produksi dan pemasaran. Jadi dia mencakup beberapa biaya, misalnya saja gaji staf administrasi, gaji manajer dan direktur, biaya sewa kantor, kendaraan, dan sebagainya, biaya urusan hukum, biaya korespondensi, biaya telepon kantor administrasi, biaya listrik, biaya bunga kredit, biaya alat tulis, biaya alat cetak, kemudian biaya penyusutan gedung, penyusutan kendaraan, dan macam-macam biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum ini dia cenderung memiliki sifat tetap sehingga relatif tidak dipengaruhi secara langsung oleh tingkat aktivitas tertentu. Kemudian yang kedua adalah biaya pemasaran. Nah, anggaran biaya pemasaran ini adalah semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan seluruh aktivitas penjualan dan pendistribusian produk perusahaan. Biaya pemasaran ini dikategorikan menjadi dua, yaitu biaya pemasaran yang bersifat tetap, itu seperti misalnya gaji administrasi pemasaran, staf administrasi pemasaran, kemudian gaji
wiraniaga, kemudian gaji penyelia wiraniaga, biaya penyusutan kantor, biaya penyusutan gedung, biaya penyusutan kendaraan, dan lain-lainnya. Dan juga yang kedua yaitu biaya pemasaran yang bersifat variabel. Nah, yang bersifat variabel ini seperti komisi penjualan, biaya iklan, biaya pergudangan, biaya pengepakan, pengiriman, dan penagihan administrasi pemasaran. Untuk biaya pemasaran, dia juga disebut sebagai, kalau yang tetap, dia disebut sebagai fixed marketing cost, yang artinya biayanya dia itu selalu tetap dan digunakan untuk kegiatan pemasaran saja. Sedangkan untuk biaya pemasaran yang variabel merupakan biaya yang selalu berubah-ubah setiap periodenya, dan kebanyakan memang tidak bisa diprediksi besaran biayanya. Nah, contoh dari anggaran biaya pemasaran ini yaitu gaji staf administrasi penjualan, gaji dan komisi wiraniaga, biaya iklan, biaya pelatihan, biaya telepon, biaya listrik, biaya penyusutan kendaraan, dan masih banyak lagi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan memaparkan materi tentang biaya variabel dan biaya tetap dan faktor yang mempengaruhi anggaran biaya non-produksi. Yang pertama yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang hanya diperlukan ketika proses produksi sedang berlangsung, sehingga biaya variabel adalah dasar pengeluaran per unit yang nantinya dilaporkan. Next. Contoh dari biaya variabel yaitu yang pertama ada biaya bahan langsung. Biaya bahan langsung ini merupakan suatu persediaan bahan baku yang dibeli perusahaan manufaktur untuk membuat barang yang telah jadi. Selain itu juga bahan yang berhubungan dalam proses produksi secara langsung. Yang kedua, ada biaya distribusi produk. Biaya distribusi produk ini contohnya yaitu biaya yang dikeluarkan ketika mengantarkan suatu produk ke distributor atau end user. Contohnya biaya bensin, mesin produksi, supir, listrik, dan lain-lain. Yang ketiga, biaya komisi. Biaya komisi ini biasanya diberikan kepada tenaga penjual hanya ketika tenaga penjual berhasil menjual produk atau jasa mereka. Yang keempat, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini merupakan upah yang diberikan kepada tenaga kerja yang berhubungan secara langsung dalam proses produksi. Yang terakhir, yaitu upah lembur tenaga kerja. Contohnya, yaitu biaya upah yang diberikan kepada tenaga kerja jika harus lembur dalam bekerja. Next, biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya yang berubah secara dinamis bergantung pada proses produksi. Maka biaya tetap sebaliknya, biaya disebut juga fixed cost. Biaya tetap adalah pengeluaran yang tidak mengalami perubahan pada jumlahnya, walaupun volume produksi meningkat atau menurun. Next. Contoh dari biaya tetap yang pertama, biaya sewa gedung. Biaya sewa gedung ini contohnya yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menyewa properti seperti tanah, gedung, dan sebagainya. Yang kedua ada biaya PBB atau biaya pajak bumi dan bangunan. Contohnya yaitu biaya pajak bumi dan bangunan ini jika luas propertinya tidak bertambah maka biaya pajak bumi dan bangunan ini harus dibayar perusahaan setiap tahunnya, tidak akan meningkat. Yang ketiga biaya asuransi. Program asuransi yang diikuti oleh perusahaan akan terkait dalam pembayaran premi. Yang terakhir ada biaya air dan listrik. Biaya air dan listrik ini juga dapat dimasukkan ke dalam biaya variabel tergantung kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya non-produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi, biaya non-produksi ini ada tiga, yaitu yang pertama skala operasi.
Skala operasi perusahaan dapat mempengaruhi anggaran biaya non-produksi. Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki biaya non-produksi yang lebih tinggi karena mereka membutuhkan infrastruktur administratif yang lebih besar. Yang kedua, industri dan sifat bisnis. Setiap industri memiliki karakteristik untuk mempengaruhi anggaran biaya non-produksi. Misalnya industri jasa mungkin memiliki biaya non-produksi yang lebih tinggi karena membutuhkan keterlibatan karyawan dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Yang terakhir yaitu letak geografis. Letak geografis perusahaan juga mempengaruhi anggaran biaya non-produksi. Biaya sewa, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional umumnya bervariasi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sekian materi yang saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Wiko atas pemaparannya. Mohon maaf sebelumnya terdapat ada tiga lagi faktor yang mempengaruhi anggaran biaya non-produksi. Akan saya tambahkan yaitu yang pertama kebijakan perusahaan. Nah, untuk kebijakan perusahaan di sini terkait dengan misalnya saja perusahaan menerapkan kebijakan penghematan biaya yang ketat supaya dia bisa lebih efisien dalam pengelolaan keuangannya. Kemudian yang kelima yaitu ada tingkat teknologi. Mohon maaf di situ salah menulisnya. Jadi tingkat teknologi ini, penggunaan teknologi yang canggih dalam operasi perusahaan dapat mempengaruhi anggaran biaya non-produksi. Teknologi yang efisien dapat membantu mengurangi biaya administrasi, mengoptimalisasi beberapa tugas, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu peraturan dan kebijakan pemerintah. Peraturan dan kebijakan pemerintah ini berkaitan dengan lingkungan, tenaga kerja, atau pajak yang dapat mempengaruhi biaya non-produksi. Nah, peraturan yang ketat atau pajak yang tinggi ini dapat meningkatkan biaya non-produksi perusahaan. Baik, untuk sesi diskusi akan dilakukan pada saat pertemuan mendatang, yaitu pada hari Kamis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin didiskusikan, bisa didiskusikan pada pertemuan mendatang. Akhir kata, saya ucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.